Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perintis, Painer, Bapak Ibu, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, jadi mungkin ini sesuai dengan pertanyaan yang seminggu yang lalu saya nggak buka-buka WhatsApp, saya menghilang dari dunia online disebabkan mungkin handphone satu-satunya merek Advan yang pakai ngerekam video ini rusak kecemplung di air. Jadinya nggak bisa dipencet-pencet, alhasil mungkin harus dibawa ke rumah sakit teman-teman ya, langsung diperbaiki deh untuk handphonenya. Alhasil mungkin sekarang udah bener kembali. Nah, jadi buat teman-teman ada 200 orang, hampir 300 orang yang dia ngejapri saya, dia nanyain tentang masalah barter. Jadi gini teman-teman ya, kita nggak usah munafik, nggak usah basa-basi, nggak usah kebanyakan omong doang. Tapi di sini saya itu melakukan pembelian ya teman-teman ya, saya beli token kalian di rating di angka Rp2.000. Kita akan klarifikasi kenapa saya belinya Rp2.000. Katanya ada yang jual di angka 3.000, 4.000, 5.000 bahkan mungkin sampai konsensus gitu teman-teman. Nah jadi gini teman-teman, yang pertama, kenapa saya belinya itu di harga Rp2.000? Sebab ini tidak ada underlying asetnya, satu. Ya. Kemudian yang kedua, Pi Network ini belum ada di exchange manapun. Ya. Kemudian yang ketiga, ini belum ada di bursa manapun. Alhasil, maka saya beli token kalian itu di angka terendah yaitu Rp2.000. Kenapa kayak gitu, Bang? Ya soalnya kan ini gak ada underlying asetnya. Jadi kalau misalkan saya melakukan pembelian, kemudian dia tidak listing, otomatis saya yang rugi gitu loh. Nah kemudian alasan saya kenapa bisa ngebeli token kalian, alasannya cuma satu, pengen bantu kalian. Sebab apa? Mungkin sebelum-sebelumnya kita flashback kembali ke 3 minggu yang lalu, ke 4 minggu yang lalu, ataukah mungkin kisaran 1 bulan ke belakang. Banyak banget teman-teman yang ketipu melakukan transaksi di media sosial, terutama di Facebook. Kemudian yang kedua, dia pun ketipu banyak banget yaitu di Telegram. Sehingga mereka melakukan pengiriman token dan kemudian uangnya tidak ditransferkan ke rekening si penjual. Gitu kan ya. Nah kemudian teman-teman yang lain itu sepakat. Katanya abang kalau bisa nampung aja gitu loh. Nah maka di sini saya nampung, memberanikan diri dengan menggunakan uang pribadi. Saya simpen token kalian di angka Rp2.000. Kalau misalkan ini harganya tinggi, maka ini satu keuntungan bagi saya. Tetapi teman-teman harus pahami dulu, untuk hari ini mungkin kita masih bermasalah dengan pihak-pihak regulasi, aturan-aturan pemerintah di Indonesia, kemudian tentang mengenai izin PSE dari Kominfo, Kementerian Komunikasi Indonesia. Di sini pun 3 bukti otentik itu udah dilaporkan si Chandra Teja. Dan kemudian 3 bukti otentik ini banyak banget ini teman-teman yang ketipu, sehingga itu menjadi bukti otentik yang ujung-ujungnya pun dijadikan sebagai laporan. Ya, alhasil mungkin kita bakal tunggu untuk Pi Network itu di take down alias mungkin ditiadakan. Tapi teman-teman semua di sini ada yang was-was, ada juga mungkin yang ketakutan, apalagi saya. Ya, saya modalnya 30 juta, kemudian beli token kalian. Ya, kalau misalkan ini sampai di take down, otomatis yang rugi siapa? Saya, ya. Jadi yang rugi saya. Kalau misalkan ini terjadi take down, ataukah mungkin terjadi yang namanya diberhentikan aplikasi Pi di Republik Indonesia. Ya, jadi yang rugi saya bukan kalian. Nah, kemudian di sini pun saya deg-degan, saya was-wasan. Soalnya apa? Itu uang kalau menurut saya sih nyari uang segitu ya sulit banget lah gitu teman-teman. Kalau misalkan itu sudah saya bagikan kepada kalian, tiba-tiba di take down oleh Kominfo, kementerian yang ada, otomatis yang rugi pun saya. Kemudian saya nuntutnya kemana? Nggak bisa nuntut. Siapa yang mau dituntut? Apakah saya iya pengen nuntut langsung ke Nicholas Sokalis? Nggak bisa. Nah makanya itu mungkin pemberanian saya berani untuk membeli token kalian ya. Kalau misalkan hal-hal terjadi seperti itu, otomatis saya nggak bisa apa-apa teman-teman. Mungkin teman-teman itu harus paham dulu. Kemudian kenapa saya belinya 2.000 ya teman-teman udah dijelasin tadi ya. Soalnya nggak ada underlying aset, nggak ada di exchange manapun, nggak ada di bursa manapun, apalagi di D5. Dan kemudian Nicholas Sokalis sudah ngomong kok, Pi ini belum ada nilainya, belum bernilai sama sekali, tetapi dia udah tumbuh. Jadi teman-teman, harga 2.000 itu udah luar biasa tinggi banget harganya ya. Jadi gede banget harganya. Kenapa? Kalau misalkan kita bandingkan dengan proyek-proyek lainnya, cryptocurrency yang lainnya, itu masih harganya di angka Rp1, Rp2, 0, sekian rupiah loh. Ya, jadi buat teman-teman semua kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan angka Rp2.000 itu udah luar biasa ya, tinggi banget harganya. Apalagi kalau misalkan menyentuh di angka 1 USD, 2 USD, bahkan 50 USD.
Apalagi konsensus di bagian Cina teman-teman itu 300.000 USD. Kalau misalkan kita kalkulasikan dalam bentuk rupiah, tinggi banget harganya loh. Kemudian kalau di Republik Indonesia, di Indonesia saat ini untuk para pioneernya itu menghargai konsensus Indonesia di angka 314 atau mungkin 314 USD. Kalau misalkan kita rupiahkan dalam kurs rupiah itu kurang lebih di angka 4,5 juta bahkan 5 juta untuk satu tokennya. Ya, jadi kalian nggak bakal rugi sih. Yang pertama kalian cuma nambang doang, kemudian yang kedua cuma meluangkan waktu beberapa menit ke depan, kemudian kalian klik lagi besoknya. Dan ini pun teman-teman bisa gunakan, bisa cairkan dan lain-lain. Saya pun sebenarnya tadinya nggak mau. Cuma ini mungkin teman-teman pada minta daripada kita ketipu di Facebook atau mungkin media sosial lainnya. Lebih baik kita jual aja ke abang gitu ya. Jadi kata-katanya ini yang kecampur itu ada dua suku kata. Yang pertama itu barter, kemudian yang kedua itu jual beli. Tapi di sini yang lebih gampang jual beli. Ya katanya bakal ke banned bang kalau jual beli bang. Bang katanya kalau misalkan kita melakukan transaksi di bawah nilai rata-rata bakal di ban bang. Kemudian yang pokoknya banyak banget dah ya yang kayak gitu. Intinya gini aja bang, kita nggak mau yang ribet-ribet, kita nggak mau yang susah-susah, kita pengen yang simpel-simpel aja. Kalau misalkan mudah kenapa dipersulit gitu loh. Jadi kita pengen yang gampang-gampang aja deh, nggak usah kebanyakan aturan, nggak usah kebanyakan argumen, nggak usah kebanyakan hal-hal yang lain. Kalau kalian nggak setuju jangan dijual. Kalau kalian setuju it's okay, saya bantu kalian. Ya banyak banget yang yang pengen jual buat beli susu, buat ngebul dapur, kemudian buat ya hal-hal yang lain lah yang kayak gitu loh. Jadi buat teman-teman semua, pemikiran kalian berbeda dengan pemikiran yang lain. Setiap orang berbeda pikiran. Oleh sebab itu buat kalian sulit banget kalau misalkan kita ya asumsikan satu pai mengikuti konsensus Indonesia, nggak bisa. Kenapa apa? Karena ini belum ada underlying asetnya gitu loh. Nah, nggak ada juga untuk di bursa manapun. Sama aja kita ini beli kucing di dalam karung gitu teman-teman ya. Jadi nggak nampak apa-apa gitu loh ya. Jadi mungkin sampai sini teman-teman paham ya. Jadi jangan tanya lagi abang belinya di angka berapa. Saya belinya di angka 2.000 rupiah. Dan kemudian abang butuhnya berapa banyak, sebanyak-banyaknya saya tampung ya. Itu dana dari mana bang? Itu dana dari YouTube, itu dana dari tabungan ya. Jadi kalkulasi modal yang saya siapkan untuk jual beli ini ataukah mungkin barter pay ya maksudnya itu di angka 30 juta udah saya siapin teman-teman. Kalau misalkan mekanismenya nggak mau yang ribet-ribet, saya udah 2 kali ketipu ya. Jadi 2 kali ketipu. Yang pertama itu 500 pi ya, itu di angka sekian, itu saya rugi pokoknya angka 5 juta sampai 6 jutaan lah, itu dibawa kabur uangnya 2 kali loh. Nah makanya mekanismenya saya ganti. Kalau kalian pengen transaksi ya kalian kirim dulu pi kalian, barulah di situ saya kirimkan uangnya ya. Nggak mau uang duluan deh ya, saya udah kapok ketipu deh ya, nggak mau lagi yang nggak mau ke 3 kali 4 kali. Kalau misalkan ini harganya tinggi saya cari kalian ya, awas hati-hati loh, saya nggak ngomong bohong ya, bakal saya cari kalian. Terutama itu yang kemarin nipu itu 6 juta, balikin duit saya nih. Awas mata-mata saya ada banyak ya. Jadi jangan begitulah kalian itu. Jadi itu pesanan orang kok. Pesanan orang minta pi banyak banget sama saya dan kemudian saya kirimkan, tiba-tiba kalian seperti itu gitu loh. Tahu-tahu menghilang di media sosial. Saya nggak mau kayak gitu ya. Jadi buat kalian hati-hati aja deh ya. Kalian nanti bakal saya track deh di mana tempat kalian. Ya, saya ini bosen ketipu terus nih. Oke, jadi kayak gitu aja deh buat teman-teman ya. Jadi intinya kayak gitu. Saya udah sediakan modal sebanyak 30 juta buat beli token kalian. Kalau kalian pengen jual barter ya monggo silakan. It's okay. Kalau kalian pengen melakukan P2P, transaksi peer to peer dengan pengguna yang lainnya, kalian cari pasangan sendiri. Kalau misalkan nggak ada pasangannya untuk melakukan barter, teman-teman boleh japri saya, nomor WhatsApp saya udah saya simpan di kolom deskripsi ya. Teman-teman tinggal klik aja, kemudian kalian bilang aja bang Hendra saya pengen jual pi saya, gitu aja ya. Jadi nggak usah tanya harga lagi, harga saya hanya bisa nampung di angka 2.000 rupiah. Ya itu pun saya deg-degan. Ya mau rugi udah rugi, mau untung ya udah untung gitu aja. Kalau rugi ya mau diapain lagi, yang namanya usaha. Masa untungnya siap, ruginya nggak siap, ya berarti jangan usaha dong kalau kayak gitu. Kalau saya sih siap-siap aja teman-teman ya. Oleh sebab itu buat teman-teman semua, inget ya, yang nipu saya kemarin kalian saya cari juga nih ya. Awas saya nggak bohong ya. Jadi balikin duit saya yang 6 juta kemarin, kemudian transaksi yang 10 juta balikin duit saya. Kalau sampai kalian nggak langsung japri, nggak ada etiket baik, nah orang-orang Karawang itu awas kalian ya, bisa saya track.
Nah, inget-inget aja deh, jangan sampai kalian kalau ketangkep nangis, ya. Kayak gitu aja deh. Jadi nggak usah kepanjangan argumen, nggak usah kebanyakan ngomong. Kalau kalian pengen, kalian japri saya. Kalau kalian pengen, kalian tinggal hubungin saya. Nomor WhatsApp saya cuman itu, nomor WhatsApp saya cuma itu doang, nggak ada yang lain. Ya, nomor rekening saya cuman BCA itu doang. Ya, nggak ada yang lain. Kalau misalkan ada yang mengatasnamakan saya, dipastikan penipuan. Jangan percaya. Ingat teman-teman, jangan percaya. Oke? Mungkin kayak gitu aja, mungkin kebanyakan bacot, ya mungkin kebanyakan bacot. Ini kayak jadinya kayak gini nih. Soalnya kan buat teman-teman yang kemarin-kemarin itu yang pengen barter, yang pengen apa kan semuanya fasilitas sudah disediakan. Kalian pengen melakukan penukaran peer to peer, monggo silakan. Kalian pengen apa silahkan, tinggal ngomong aja sama saya gitu loh. Kalian misalkan mekanismenya pengen diganti ini pakai sembako, it's okay, bisa aja. Nanti bakal saya paketkan gitu lewat JNE ke, lewat pos ke, ataukah mungkin kalian pengen handphone ganti yang baru, boleh-boleh juga, teman-teman juga bisa saya kirim kan, tinggal request aja gitu ya. Kemudian kalian pengen dijadiin mata uang rupiah gitu, yo monggo, tinggal kalian tinggal kirimin PI dan kemudian nanti handphonenya bakal saya kirim atau mungkin uangnya bakal saya transfer. Udah kayak gitu aja, nggak ada yang repot teman-teman ya. Jadi di sini saya kebanyakan ketipu gitu loh. Ya, jadi gitu aja deh. Kalau kalian pengen cairin ya boleh-boleh aja, silakan jual ke saya. Mungkin cukup sekian buat teman-teman semua. Ingat jangan lakukan transaksi dimanapun. Kemudian jangan percaya siapapun ya. Jangan percaya kalau misalkan saya japri kalian. Saya itu cuma punya satu nomor WhatsApp aja yang itu doang. Ya, yang itu doang tuh, yang XL. Jadi kalau nomornya berbeda, itu jangan dipercaya, oke? Jangan dipercaya. Nomor rekening saya pun cuma itu doang, BCA doang. Ya, itu yang aktif. Jangan dipercaya juga kalau misalkan ada yang mengatasnamakan atas nama saya. Oke? Jadi kayak gitu, gak usah kebanyakan ribet. Kalau saya ketipu ya udah itu mungkin nasib saya. Tapi masih banyak mungkin kedepannya untung-untung yang lainnya. Tapi yang kemarin nipu kalian, ya ini pesan saya. Kalau kalian gak ada etiket baik, ya udah kabur aja, tinggal blokir aja tuh nomor saya. Oke, kalau kalian ada etiket baik, monggo silakan japri saya. Ya nggak apa-apa, saya nggak marah kok. Ya nggak marah, mungkin itu kebutuhan kalian. Kalau kalian butuh uang ngomong aja, jangan sampai nipu-nipu gitulah ya. Itu nggak baik ya teman-teman ya. Orang-orang itu kan ngumpulin, itu pun pesanan orang loh. Jadi itu pesanan orang yang pengen dapat pi. Ya dia kirim dulu duitnya dan kemudian kita carikan pi-nya. Udah dapat pi malah ditipu sama kalian. Jadi yang pertama kalian harus tahu, khusus yang nipu saya nggak pernah marah dengan siapapun itu. Kalau kalian butuh uang, jangan sampai nipu-nipu kayak gitulah. Kalian tinggal bilang aja, Bang Hendra saya butuh uang buat beli susu, 70.000 apa 100.000. Saya kasih kok, siapapun saya kasih kok. Ya, yang penting satu, kalian itu jangan sampai nipu. Ya 50.000 saya sering kok kasih orang lewat online gitu kan ya. 50.000 pengennya saya kasih. Ya tanpa syarat dan ketentuan enggak. Oke, cuma bilang-bilang kayak gitu doang. Pengen beli ini nggak punya duit gitu kan ya. Saya kasih kok, cuman nggak pernah gede. Paling gede 100.000. Oke, jadi gitu teman-teman ya. Yang nipu kalian, saya nggak pernah marah. Kalau kalian punya etikat baik, japri saya sekarang. Ya, handphone saya dari kemarin nggak aktif nih. Ya, udah semingguan WhatsAppnya. Udah kayak gitu aja deh teman-teman ya. Mudah-mudahan video ini dapat di-share pada yang lain agar teman-teman yang lain tuh paham, jangan sampai melakukan transaksi dengan siapapun itu, jangan percaya siapapun itu apalagi yang mengatasnamakan saya, Hendra Sunandar. Di sini saya nggak pernah melakukan japri kalian terlebih dahulu kalau belum kalian japri. Sebab ini nomor saya itu banyak banget yang chat, satu minggu itu 300 orangan, kalau dalam satu bulan ribuan orang yang melakukan convert, yang melakukan penjualan sama saya teman-teman. Oleh sebab itu kepercayaan sangat mahal harganya, jagalah kepercayaan saya buat kalian. Kalian udah kalau misalkan udah saya percaya enak banget ya, kalian pengen apa saya kasih kok. Ya jadi kayak gitu aja deh. Oke. Jadi gitu aja buat teman-teman semua ya, video kali ini mudah-mudahan dapat bermanfaat buat kalian, dapat menjadi pelajaran juga buat kalian. Percaya silahkan, tetapi kalau misalkan lakukan transaksi jangan dulu. Oke, mungkin kayak gitu aja deh buat teman-teman semua. Mungkin video durasinya agak-agak panjang, mohon maaf. Jikalau memang ada salah-salah kata, teman-teman tentunya bisa langsung koreksi. Kalau misalkan teman-teman butuh yang lebih, teman-teman silakan japri. Dan ingat, saya hanya menampung token kalian di angka Rp2.000 untuk satu token Pi. Oke, kemudian yang paling sebel itu orang-orang balikin duit saya yang 11 juta kemarin ya. Jadi kalian tuh kalau misalkan kalian ada etikat baik, kalian japri saya sekarang.
ya. Karawang dekat, saya cuma di sini doang nih ya, cuma di Subang. Karawang paling cuma beberapa jam. Oke, kalau kalian sampai hari ini jam 10 malam nggak ada konfirmasi ke saya laporkan. Oke, mungkin kayak gitu doang. Silakan, nanti kalian bisa dijemput di rumah. Jangan sampai nangis, jangan salahkan saya. Kasihan anak kalian, kasihan istri kalian. Oke, jangan bikin masalah ruwet sama saya. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan kemudian ini menjadi pelajaran buat yang lain. Jangan sampai menipu siapapun itu, termasuk saya. Oke, nggak bakal saya lepaskan orangnya. Terima kasih, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.